Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pembinaan Nur Samsi akan membawakan materi mengenai narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, sebenarnya mungkin pada umumnya kita sudah mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya. Nah, tapi di kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang dari segi narkobanya, jenisnya dan dampaknya, lalu dari segi bahayanya. Nanti kita bahas ya satu persatu. Nah, kita masuk ke arti narkoba terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menganalisis lebih jauh tentang narkoba, kita harus tahu dulu arti dari narkoba tersebut. Nah, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Itu ya. Jadi narkoba itu merupakan suatu singkatan. Nah, adapun arti dari narkoba ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu naurkon, atau yang berarti lumpuh atau mati rasa. Jadi narkoba ini awalnya itu zat yang membuat lumpuh atau mati rasa seseorang. Dari katanya saja cukup bahaya, bisa menyebabkan lumpuh dan mati rasa. Nah, istilah lain dari narkoba itu banyak digunakan nafza. Nafza juga merupakan suatu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, setelah kita mengetahui arti dari narkoba, maka kita harus tahu jenis-jenis dari narkoba tersebut. Secara umum, narkoba itu digolongkan jadi 3. Ada narkotika, psikotropika, sama zat adiktif. Apa itu Pak narkotika? Narkotika itu adalah suatu zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Itu secara sederhananya. Sebenarnya ada pengertian dari narkotika ini dari undang-undang, tapi Bapak ambil saja intinya. Perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Jadi kalau narkotika itu dia menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Sedangkan psikotropika kan dari kata psiko ya, berarti tentang mental. Jadi psikotropika ini berkaitan dengan perubahan mental dan juga perilaku. Nah, sedangkan zat adiktif itu adalah yang menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan zat adiktif itu, serasa ada yang salah gitu. Nah, itu adalah zat adiktif. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis narkotika. Kan tadi ada 3 jenis tuh narkoba itu, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang jenis narkotika. Nah, narkotika ini berdasarkan undang-undang digolongkan jadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Adapun contoh golongan 1 itu seperti heroin atau putau, ada kokain atau ganja, itu golongan 1. Golongan 2 contohnya adalah morfin, vetidin. Golongan 3 kodein dan etilmorfin. Sedangkan psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Kalau tadi narkotika itu 3 golongan, kalau ini jadi 4 golongan. Golongan pertama itu ekstasi, golongan kedua amfetamin, metapetamin, golongan 3 fenyl nitrazepam, golongan 4 ada diazepam. Nah, sedangkan zat adiktif contohnya adalah di inhalant atau zat yang terdapat pada lem dan pengenceran atau thinner. Nah, banyak ya kenakalan remaja tentang menghirup lem. Nah, di lem itu ada zat adiktif yang dikeluarkan ke dalam inhalant atau zat adiktif yang dicium oleh hidung gitu. Jadi dihisap lah istilahnya. Nah, itu zat-zat adiktif yang sebenarnya berbahaya bagi tubuh, yaitu pada lem atau pada thinner. Nah, itu jadi tidak boleh ya kita menghirup terlalu banyak bau-bau yang ada pada lem maupun thinner. Selanjutnya zat adiktif adalah alkohol. Alkohol itu kalau dari kimia itu adalah mengandung etanol ya. Nah,
alkohol ini juga merupakan suatu zat adiktif gitu. Nanti dipelajari mungkin bagi SMK tentang etanol atau golongan-golongan alkohol. Nah, selanjutnya ada tembakau atau rokok. Rokok juga merupakan contoh dari zat adiktif. Nah, yang keempat itu adalah obat penenang. Nah, ini mungkin banyak yang ketergantungan tentang obat penenang. Kalau tidak minum obat penenang, ada beberapa orang yang perasaannya gelisah, terus tidak enak perutnya. Nah, itu adalah contoh dari zat adiktif. Lalu contoh dari zat adiktif itu adalah zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Halusinasi itu adalah seperti bermimpi gitu, halusinasi, padahal bukan suatu kenyataan. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi kan udah ya tentang narkobanya. Sekarang kita bahas tentang kenapa narkoba itu berbahaya gitu. Kenapa harus ada narkoba dan kenapa narkoba itu berbahaya. Sebenarnya pada awalnya narkoba itu digunakan sebagai suatu cara untuk penyembuhan. Jadi berawalnya itu adalah obat-obatan gitu narkoba itu. Cuman jika diibaratkan narkoba itu Bapak ibaratkan seperti pisau. Kalau narkoba itu diibaratkan seperti pisau, maka akan ada dua kemungkinan tuh. Bisa bermanfaat, bisa berbahaya, tergantung dari siapa yang memakainya. Kalau narkoba atau sebagai pisau ini dimanfaatkan oleh chef-chef yang terkenal, misalnya Chef Juna, Chef Renata, maka akan menghasilkan makanan yang enak kan. Tapi ketika narkoba yang diibaratkan pisau ini dipakai oleh orang-orang yang melakukan kriminal, maka bisa berbahaya, bahkan menimbulkan kematian. Jadi kalau misalnya narkoba diibaratkan pisau, itu bisa ada dua sisi, bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Nah, narkoba kalau dipakai oleh orang-orang tenaga kesehatan, maka itu bisa menjadi obat. Misalnya mau melakukan operasi agar pasien tidak sadar dan tidak merasakan sakit ketika dioperasi, maka dibutuhkanlah zat-zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan menghilangkan rasa sakit. Jadi kan itu bermanfaat ya kalau dipakai oleh tenaga medis. Tapi bagi yang penyalahguna, justru narkoba itu akan membahayakan dan merusak diri. Jadi itu ya paham tentang narkoba. Jadi kenapa narkoba ada? Karena pada awalnya narkoba itu digunakan untuk penyembuhan. Cuman ada penyalahgunaan yang tidak tahu mungkin tentang narkoba tersebut, bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Efeknya itu bisa sampai kematian. Nah, berikutnya ini ada poster-poster tentang akibat dari kita melakukan narkoba. Kita mulai dari yang warna kuning ini. Akibat bila kita memakai narkoba. Yang pertama, teman-teman pasti menjauh gitu ya. Kenapa teman-teman menjauh? Karena nanti dibahas di belakang kenapa narkoba itu harus dihindari. Jadi efek pertama tentu teman-teman akan menjauh karena mencari lingkungan yang terbaik. Selanjutnya, akibat dari narkoba itu adalah bisa ditangkap oleh polisi. Ada undang-undangnya, ada hukumnya, bisa dipenjara dan dikasih denda sampai ratusan juta bahkan miliar. Selanjutnya, orang tua akan kecewa gitu. Jadi ketika narkoba itu menyerang kepada seseorang gitu ya, karena kelakuannya, maka tidak hanya orang itu yang akan dirugikan secara fisiknya akan rusak, akan mudah jatuh sakit, bahkan sampai kematian. Ada orang tua juga yang dibuat kecewa ketika pengguna itu menyalahi tentang narkoba tersebut. Nah, selanjutnya kita ada di poster berikutnya ya, bahwa ketika ada narkoba atau ketika seseorang gitu mencoba narkoba gitu atau menyalahi tentang penggunaan narkoba, maka nanti akan efeknya itu adalah mukanya itu akan terlihat lebih tua dibanding teman sebayanya. Jadi misalnya yang lebih tua itu misalnya ada dua orang teman seumuran.
yang satu menggunakan narkoba, yang satu enggak. Biasanya itu terjadi penuaan bahkan keriput-keriput yang diakibatkan oleh narkoba tersebut, dan bisa menyebabkan penyakit AIDS ya, atau HIV/AIDS yang itu bisa menyebabkan kematian. Sementara kalau kita tidak memakai narkoba, maka kesuksesan itu ada di depan mata. Makanya ini ya, Bapak tekankan untuk menjauhi narkoba dan lebih giat untuk mencapai suatu prestasi. Nah, ini ada pengibaratan gitu ya, bahayanya narkoba menurut Bapak. Kalian tahu kan ya, harimau itu jelas kan ya berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Ketika kalian tahu harimau itu berbahaya, apakah kalian berani untuk mendekatinya? Tentu tidak kan ya, karena harimau itu berbahaya. Begitu juga dengan narkoba. Narkoba itu kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan sangat berbahaya, maka jangan didekati, apalagi digunakan. Itu ya. Jadi analoginya sama aja kayak harimau. Harimau kan berbahaya, maka jangan didekati gitu. Apalagi narkoba itu didekati aja jangan, apalagi digunakan. Karena ketika menggunakan narkoba itu tentu diri sendiri yang dikecewakan ya, karena mimpi-mimpi menjadi hancur, lalu tubuh pun ikut hancur, mental ikut hancur, lalu orang-orang yang kita sayangi pun akan terkena imbasnya. Imbas kelakuan kita, kecewa, lalu merasa sedih dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi tentang narkoba ya. Jadi Bapak ulas sedikit bahwa narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Tadi jenis-jenisnya udah ada dan bahayanya sudah Bapak sampaikan. Mungkin itu saja terkait dengan materi. Intinya tanpa narkoba kita bisa hidup bahagia, hidup cerdas tanpa narkoba, tetap keren tanpa narkoba. Mungkin itu materi dari Bapak. Selanjutnya tugas yang akan Bapak berikan adalah setelah kalian melihat video ini ya, berikan alasan Anda kenapa Anda harus menghindari narkoba. Tugas ini silahkan kalian catat di buku tugas MPLS gitu ya, bukan di selembaran yang buat orang tua, tapi di buku catatan kalian. Jadi berikan alasan kenapa Anda harus menghindari narkoba. Sekian penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.